Seseorang yang ada di hutan tak hanya di film maupun di dongeng saja. Namun siapa sangka, di Kota Madiun yang terkenal dengan julukannya Kota Gadis, yang merupakan singkatan dari perdagangan, pendidikan, serta perindustrian, masih ada warganya yang hidup di hutan belantara. Lantas, bagaimana dinamika kehidupan masyarakat yang hidup di tengah belantara? Saksikan hanya di Cerita Nusantara. Tepat di dekat Waduk Kedung Brubus, Desa Bulu, Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun, adalah lokasi dari keluarga Bapak Luki bertempat tinggal. Bersama dengan istrinya Ibu Fatimah dan anaknya Ian Denis Ramadhani, menahun sudah, keluarga ini hidup di rumah ala kadarnya dengan rimbunan tanaman hutan yang mengelilinginya. Tim kami berhasil mendapatkan kesempatan menginap semalam di rumah Pak Luki. Sekitar 6 km dari perkampungan terdekat, kami harus melewati jalan panjang dengan pemandangan hutan. Terjal jalan dan kegelapan bukan satu-satunya rintangan, namun ini adalah langkah awal menuju hunian asing di tengah hutan. Tim kami tiba di lokasi pada malam hari dengan diantar oleh bapak dari Pak Luki. Derap kaki bersautan, bunyi pakaian yang bergesekan dengan dedaunan, serta sorot cahaya lampu senter yang menerangi tanah basah nan licin, turut mengiringi perjalanan kami. Bersama dengan tubuh menerobos ladang jagung setinggi 1,5 meter, dan selang-seling tanjakan turunan membuat perjalanan menuju rumah Luki semakin menambah nuansa sunyi di tengah hutan. Tak lama kemudian kami pun sampai di rumahnya. Tanpa adanya listrik serta jauh dari jangkauan sinyal membuat mereka kesusahan untuk menjalin telekomunikasi. Rumah berasa sepi, kala hanya ada satu sumber penerangan dari minyak tanah. Tak hanya itu saja, cuaca buruk dan serangan hewan melata juga menjadi ancaman bagi mereka sehari-hari. Tidur pun juga beralas seadanya, tanpa kasur yang empuk dan selimut yang hangat. Keluar rumah udara begitu segar, suasana pagi yang begitu hangat, dan terlihat matahari yang masih malu untuk menunjukkan diri. Tanda hari sudah berganti. Dapur pun terlihat api membara kala membantu Ibu Fatimah memasak dengan menggunakan kayu bakar. Kemudian saya diajak Pak Luki memberi makan menggunakan jagung yang ia tanam sendiri. Tak lupa kami mengajak Ian bermain bola, karena ia sempat bercerita bahwa sudah lama tak bermain bola dengan teman-temannya. Nampak begitu semangat dan ceria ketika Ian bermain bola. Melihat keadaan rumah sangat sederhana, dengan hanya 12 potong kayu asal tancap sebagai pondasi. Berlantai tanah, atap yang ditutup seng dengan dinding dari puluhan bilah kayu yang ukurannya beragam. Tidak adanya kesesuaian antara satu potongan dengan lain membuat celah dinding cukup lebar. Rumah Luki tak berjendela, tak pula berfasilitas MCK, melainkan hanya tempat terbuka tanpa penutup di samping rumah. Digunakan sebagai kamar mandi sekaligus mencuci pakaian mereka. Di dalam rumah, Bu Fatimah tengah mendampingi Ian belajar membaca, karena di tengah pandemi saat ini yang mewajibkan sekolah secara daring. Dengan logat Madura, Bu Fatimah kerap bercanda dan sedikit bercerita tentang kehidupannya. Berasa nyelep dewe. Pokoknya harus keluar dari hutan ini. Keluar di hutan. Lantas, kenapa nih kok listrik, kenapa nih kok enggak? Gak enek pakai ublik. Sama sekali. Pertengahan ya mbak. Oh ya, dari pemerintah sendiri pernah dapat bantuan? Gak enek mbak, gak enek bantuan. Golek dewe. Kenapa enggak tinggal di sana mawon? Kenapa tinggalin di sini? Minan nang kene nang desa gak enek penggian koyo ngono, nek gak enek penggian kena tengok ngrungokne sembarang koyo ngono. Lebih nyaman di sini. Mina nang alas mandiri. Tak lama kemudian Pak Luki pun bergegas untuk bersiap-siap bekerja
Sembari menunggu, saya pun sempat berbincang dengan Ian, dengan rasa masih malu-malu dan juga lugu. Halo adek, namanya siapa? Ian siapa namanya? Panggilannya? Ian. Kelas berapa ya? Kelas 1. Sekolahnya di mana? Di mana sekolahnya? Mainan apa biasanya kalau di sini? Nyari udang gitu. Sama apa lagi? Belian. Setelah itu istri serta Ian pun juga siap untuk pergi membeli bahan pokok yang harus keluar hutan. Akses yang sulit pun mau tak mau harus dilewati kembali, yaitu harus menggunakan getek rakit kayu, yang mana getek ini digerakkan dengan dikatrol atau ditarik dengan tali dadung yang terikat pada tunggak kayu di dua tepi sungai. Air sedikit membasahi kaki kalau menginjakan lantai perahu yang mengembang berkat ratusan botol mineral di bawahnya. Inilah akses perjalanan menuju rumah Bapak Luki. Beliau harus membuat perahu rakit atau getek sendiri, guna untuk menyeberang sehari-hari. Muatannya pun tak boleh lebih 6 orang dewasa, dan ratusan botol air mineral kemasan besar sebagai alat pengapung perahu di bawahnya. Pak Luki bekerja serabutan, bekerja apa saja yang dapat ia lakukan. Saat tim kami mengikuti Pak Luki, ia sedang bekerja membersihkan rumput dan tanaman hidup yang liar, yang lokasinya dekat dengan waduk. Nggih, sementara niki kan neta mriki kan enten damelane kan teng wono ngoten Mbak. Ngoten nek timbane teng desa Karangkading nyambut damel neta mriki lebih sering mriki nggih teng mriki ngoten. Kendaraane bensine kan damel biaya lintune kan saged yang didamel tumbas jajane yogane ngoten niku. Daripada ketimbang anu napa damel tumbas bensin, damel tumbas jajane yogane kan ngoten Mbak. Celak melampaui injing saged tuki nggen tuki bendamelan ngoten niku. Kalau rumah ndek sana itu milik sendiri nopo ikut orang ngonten, Pak? Nggih, nek griyane mriki nggih niki ambah mbone, tapi nggih teng desa. Tapi nggih cumake napa tempate tanahe tesih tumut bae sanes ngene iki ambah. Tunggal nggih gecik, keret pantun ngoten niku, nggih napa nyemprot ngoten niku. Nggih nek boten nyemprot nggih pados recek ngoten niku. Salah satu latar belakang untuk tinggal di hutan adalah keinginan belajar mandiri sebagai kepala keluarga, serta ladang yang dekat yang ia garap saat ini. Oke, niku kebetulan ada 3 kakak yang menginap di kawasan Madu, bukan kawasan Brutani, di kawasan Madu. Itu ketiga kakak itu tujuannya untuk mencari nafkah. Jadi mau pulang ke rumahnya itu jauh. Lebih baik kan menginap di lokasi tersebut. Ya ada yang jualan, ada yang berkebun. Itu yang 2 kakak yang berjualan, yang 1 kakak yang berkebun. Keputusan memanfaatkan lahan dibangun rumah atas izin kepala dusun setempat diperbolehkan dengan catatan tidak dibuat permanen, tanpa pungutan bulanan kecuali saat nyadran atau pembersihan makam. Itu pun hanya iuran seikhlasnya. Namun sayang, ketika tim kami ingin mendalami untuk bisa mendapatkan informasi lebih dari pemerintah setempat, dari pihak Luki pun kami dibatasi, karena ada faktor yang tidak bisa disebarluaskan. Nang TV ngisi nek umum wis. Ngomong sama tugas niku. Nggih. Bisa make mboten. Keterbatasan bukanlah hal yang sepatutnya terus diratapi. Dengan atau tidak adanya harta, hidup mau tak mau harus terus dijalani. Demikian pula dengan kehidupan Bapak Luki dan Ibu Fatimah, yang mengubah segala keterbatasan yang ada, mendatangkan sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Di balik riuh ramai Madiun Kota, Pedung Brubus menjadi tempat untuk banyak cerita dan wadah bagi keluarga kecil yang hidup di tengah belantara.